Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program pendidikan guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan saya, Muhammad Mahmud M. CGP Angkatan keempat, dari Kabupaten Muna. Fasilitator, Ibu Nelis Diandaliani SPD MM. Kesempatan ini, kita masuk pada sesi 2.1.A.9, koneksi antar materi, modul 2.1. Dengan moda penugasan mandiri, secara asinkron. Dengan tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang meningkat dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan. Pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain yang telah dipelajari di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran diferensiasi adalah suatu upaya atau usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid dan memberikan kebutuhan-kebutuhan belajar individu murid yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Hal ini dapat dilakukan di kelas dengan cara memetakan dahulu kebutuhan belajar murid tentang pengetahuan awal atau pengalaman belajar sebelumnya, dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari berdasarkan kesiapan, minat, atau profil belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini terjadi karena: pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Kita selalu berasumsi bahwa murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Olehnya itu, di dalam merancang proses pembelajaran, kita menyediakan berbagai media atau cara untuk mengekspresikan kebutuhan belajar murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disebut diferensiasi konten. Sehingga, murid dapat proaktif dalam proses pembelajaran karena sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, atau profil belajarnya. Kedua, pembelajaran diferensiasi bersifat kualitatif. Di dalam proses pembelajaran, guru telah memetakan kebutuhan belajar murid, tentunya berdasarkan tingkat kesiapan, minat, atau profil belajarnya. Guru telah mengetahui murid mana yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan berdiferensiasi proses, murid yang mempunyai kemampuan tinggi, dengan cara memantau, guru dapat memberikan kesempatan pada mereka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri. Murid yang mempunyai kemampuan sedang, guru dapat menuntun dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk membangun pemahaman mereka, sehingga dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, dan sekali-sekali guru mengecek untuk menghindari kesalahan konsepsi. Sedangkan murid yang mempunyai kemampuan rendah, guru tentunya lebih banyak memberikan bantuan atau tuntunan kepada mereka, sehingga mereka dapat membangun pemahamannya secara maksimal.
Semua proses itu dilakukan untuk membangun kualitas atau pemahaman murid secara maksimal, sehingga mereka dapat menunjukkan apa yang telah mereka pelajari, atau disebut dengan diferensiasi produk. Kedua hal inilah, pembelajaran berdiferensiasi, dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 ini, dengan modul lain, yang telah dipelajari dalam program pendidikan guru penggerak. Kita telah mengetahui, di dalam modul 2.1 ini bahwa, pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, berdasarkan kebutuhan belajar anak. Kebutuhan belajar anak ini, dapat diketahui dari pemetaan kebutuhan berdasarkan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar anak, sebelum proses pembelajaran dimulai. Guru, di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, harus merancang atau mendesain proses pembelajaran, berdasarkan kebutuhan belajar individu anak, sehingga anak merasa kebutuhan belajarnya terpenuhi, baik dari segi konten, proses, maupun produk yang dihasilkan. Kaitannya dengan modul 1.1, tentang profil pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah upaya kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya. Kodrat ini diterjemahkan sebagai potensi yang diberikan Tuhan kepada anak, berbeda satu dengan yang lainnya, baik dari segi sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya. Dalam hal ini, bahwa pendidikan itu harus berpusat pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu diibaratkan benih-benih yang disemaikan, sedangkan guru diibaratkan seorang petani. Seorang petani, dalam menuntun atau merawat benih-benih tersebut, harus sesuai dengan karakteristik atau jenis tanamannya, agar dapat tumbuh dan berkembang, serta menghasilkan buah yang sesuai dengan yang diharapkan. Demikian halnya dengan seorang guru, di dalam mendidik atau mengajar, harus disesuaikan dengan karakteristik anak, sehingga anak mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kaitannya dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai yang harus ada, yang utama dan penting pada seorang guru penggerak adalah keberpihakan pada murid. Di sini, seorang guru mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil selalu didasari pada pembelajaran murid terlebih dahulu. Segala hal yang dilakukan harus tertuju pada perkembangan murid. Kita selalu harus mulai berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan. Tentunya, yang dibutuhkan murid adalah pemenuhan kebutuhan belajarnya terpenuhi. Dan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini lebih baik? Tentunya, yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah koneksi antar materi, modul 2.1, yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.